Ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi di Indonesia. Yang pertama, regulasi, undang-undang anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian undang-undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia ini masih solid. Tapi ternyata, ya Allah, di Indonesia yang menjadi penyelamat bangsa dengan yang menjadi pengkhianat bangsa, ternyata di Indonesia ini paling banyak jadi pengkhianat bangsa, bukan penyelamat bangsa. Sehingga kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. 3 hambatan yang dijadikan menjadi bahasan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 di Beijing, ternyata hari ini sudah jebol semuanya. Barusan saja disahkan undang-undang Omnibus Law yang itu dirubah casingnya saja, Ciptaker. Itu pakar-pakar hukum di Indonesia sudah memberikan warning, undang-undang Ciptaker itu lebih jahat daripada penjajah Belanda, lebih sadis daripada penjajah Belanda. Tapi ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa daripada penyelamat bangsa. Rakyat sudah teriak, semuanya sudah teriak, ulama-ulama sudah berteriak keras, tapi tidak dihiraukan. Ini implikasi ketika kita dicengkram oleh imperialisme Cina. Nah, umat Islam terus diaduk, terus dipreser, terus ditekan, apalagi dengan stigma radikalisme, stigma fundamentalisme, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita lihat gerakan adu domba untuk melemahkan umat Islam ini benar-benar terstruktur, sistematis, dan masif sekali. Jadi umat Islam terus dibuat gaduh, sesama umat Islam dibenturkan. Karena apa? Satu-satunya penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya umat Islam. Sehingga sekarang ini di era politik post-truth, benar-benar umat Islam menjadi target utama untuk dilemahkan dan dihancurkan. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyarul muslimin jamaah subuh rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik serta hidayahnya kita masih diberikan nikmatul iman wal Islam,
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang lurus, yaitu jalan Shiratal Mustaqim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkahi dan merahmati kehidupan kita sampai kita menghadap kehadirat Allah penuh dengan ridho dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah dalam memperjuangkan syariahnya, dalam menegakkan sunnah-sunnahnya sebagaimana pemahaman para salafus saleh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, dalam kitab Sahih Muslim bab Al-Fitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salat subuh beliau naik mimbar. Beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang duhur. Skor salat duhur berjamaah. Ba'da salat duhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar lagi. Beliau sampaikan khutbahnya sampai menjelang asar. Skor salat asar berjamaah. Ba'da salat asar Rasulullah naik mimbar lagi. Beliau sampaikan khutbahnya sampai tenggelam matahari. Jadi sampai menjelang maghrib. Masya Allah, itu khutbah yang paling panjang yang pernah disaksikan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyampaikan tentang mulai dari penciptaan alam semesta ini, bahkan an-naba al-adim, berita-berita besar, terutama menjelang yaumil qiyamah, tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Rasulullah sampaikan secara rinci sekali, tidak ada yang tersisa. Dan itu bisa kita lihat di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judulnya Huru-hara di Akhir Zaman. Jadi para sahabat Rasulullah, Masya Allah, ketika mendengarkan An-Naba al-Adim, berita-berita besar ini, benar-benar sangat serius sekali memperhatikan. Dan ini sesuatu yang sangat dahsyat sekali. Dan ini yang sekarang ini kita saksikan bersama, karena kita adalah umat akhir zaman, dan kita sekarang ini hidup di akhir zaman. Oleh karena itu, perhatian kita terhadap berita-berita akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah harus mendapatkan porsi besar. Karena apa? Kita sangat-sangat menginginkan selamat ketika kita memasuki fitnah-fitnah akhir zaman. Tentunya kita sangat menginginkan solusi syar'i yang diberikan oleh Allah dan Rasul-Nya, supaya kita selamat ketika kita memasuki periodisasi sejarah yang keempat yang dikabarkan oleh Rasulullah, sebagaimana dalam satu hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takun nubuwah fikum masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha. Akan datang kepada kalian masa nubuwah, yaitu kenabian, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama-ulama Ahlus Sunnah, terutama ulama-ulama ahli sirah,
menulis dalam kitab-kitab sirah nabawiyah masa nubuah atau kenabian, mulai dari periode Makkiyah sampai periode Madinah, itu kurang lebih sekitar 23 tahun. 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah Al-Munawwarah, sampai berdirinya sebuah daulah Islamiyah di Madinah Al-Munawwarah, di mana Rasulullah SAW tidak hanya sebagai Nabi dan Rasul, Rasulullah juga sebagai kepala negara. Dan itu benar-benar Masya Allah, masyarakat yang ada di Madinah Al-Munawwarah itu sangat plural, seperti di Indonesia ini. Jadi di Madinah Masya Allah luar biasa, sangat-sangat majmuk. Ada Yahudi, Muslim, Majusi, musyrik dan sebagainya, ya. Agama paganisme itu banyak sekali. Tapi Masya Allah, Rasulullah sebagai kepala negara, beliau untuk membangun istimewa masyarakat Rasulullah, yaitu memunculkan yang sering kita sebut dengan piagam Madinah, untuk membangun sebuah negara, membangun sebuah daulah. Dan Masya Allah, itu ditiru, dicontoh oleh ulama-ulama di Indonesia ketika membangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Ulama-ulama itu diantaranya yaitu Kiai Haji Mudzakkir dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasim dari Nahdlatul Ulama, kemudian Kiai Haji Agus Salim Allahumma yarham dari Serikat Islam. Sehingga akhirnya dibentuklah Panitia 9 yang itu sangat plural sekali, sehingga akhirnya tepat tanggal 22 Juni 1945, dan itu menjadi sebuah konstitusi negara Republik Indonesia, yaitu dimunculkan piagam Jakarta. Jadi kalau Rasulullah dengan piagam Madinah, Indonesia dengan piagam Jakarta. Jadi Masya Allah, ulama-ulama kita ittiba, mengikuti bagaimana Rasulullah membangun sebuah negara. Itu benar-benar diikuti oleh ulama-ulama kita, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, inilah sejarah yang tidak bisa dihapus. Walaupun dalam prosesnya benar-benar pasang surut, ya kan? Tapi akhirnya di akhir pemerintahan Soekarno muncul dekret Presiden 5 Juli 59. Akhirnya Undang-Undang Dasar 1945 pada masa dekret Presiden 5 Juli 59 itu menjiwai piagam Jakarta. Sehingga dari situlah, dari sisi konstitusi negara, itu benar-benar sah sampai hari ini. Artinya apa? Dua ulama besar pada masa itu, yaitu Buya Hamka Allahumma yarham dan Bapak Muhammad Natsir, pencetus negara kesatuan Republik Indonesia ini, memberikan wasiat kepada umat Islam Indonesia. Jadi jangan takut untuk tatbikus syariah, menegakkan syariat Islam, karena itu diatur dalam piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dan akhirnya dari pergulatan pertarungan yang sangat benar-benar luar biasa itu, akhirnya muncul dekret Presiden Soekarno 5 Juli 59, dan akhirnya itu artinya menjiwai piagam Jakarta, sehingga sampai sekarang itu sah. Bahkan bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah, tidak pernah ada perubahan sampai hari ini.
Kalaupun ada perubahan itu minim dengan referendum, tapi itu belum pernah terjadi di Indonesia, sehingga akhirnya itu sah dari konstitusi negara. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi setelah Indonesia berubah kiblat ke Cina? Otomatis ada implikasi besar. Apalagi Cina punya ambisi dengan proyek One Belt One Road, ya, itu proyek yang melibatkan 65 negara, hampir 70% populasi dunia. Cina benar-benar cengkraman imperialisme Cina ini luar biasa. Sehingga akhirnya apa yang terjadi ketika Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986, ada 3 rekomendasi. Apa itu? Ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi di Indonesia. Yang pertama, regulasi, undang-undang anti komunis, yaitu TAP MPRS nomor 25 tahun 66. Kemudian undang-undang nomor 27 tahun 1999. Kemudian hambatan yang kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam di Indonesia ini masih solid. Tapi ternyata, ya Allah, di Indonesia yang menjadi penyelamat bangsa dengan yang menjadi pengkhianat bangsa, ternyata di Indonesia ini paling banyak jadi pengkhianat bangsa, bukan penyelamat bangsa. Sehingga kita mengucapkan kalimat istirja, inna lillah wa inna ilaihi rajiun. 3 hambatan yang dijadikan menjadi bahasan pada saat Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 di Beijing, ternyata hari ini sudah jebol semuanya. Yang pertama, hambatan yang pertama dijebol dengan rancangan undang-undang HIP. Walaupun itu sudah diserahkan kepada pemerintah, tapi yang dirubah itu casingnya saja, dirubah jadi BPIP. Tapi substansinya Indonesia akan diarahkan menjadi sebuah negara sekuler, yang itu menjadi entry point kebangkitan komunis di Indonesia. Kemudian hambatan yang kedua dijebol, barusan saja disahkan undang-undang Omnibus Law, yang itu dirubah casingnya saja, Ciptaker. Itu pakar-pakar hukum di Indonesia sudah memberikan warning, undang-undang Ciptaker itu lebih jahat daripada penjajah Belanda, lebih sadis daripada penjajah Belanda. Tapi ternyata di Indonesia ini banyak pengkhianat-pengkhianat bangsa daripada penyelamat bangsa. Rakyat sudah teriak, semuanya sudah teriak, ulama-ulama sudah berteriak keras, tapi tidak dihiraukan. Ini implikasi ketika kita dicengkram oleh imperialisme Cina. Kemudian hambatan yang ketiga, sikap anti komunis umat Islam ini sangat tetap solid, tapi ternyata jebol juga, yaitu dengan strategi politik divide et impera, adu domba. Kenapa? Ini era politik post-truth. Era politik post-truth itu memang kita sadar Indonesia ini, penguat Indonesia itu cuma 2, pilarnya cuma 2, TNI dan umat Islam. TNI sudah di-cut dengan Undang-Undang nomor 34 tahun 2004, sehingga TNI sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi di-cut, tidak boleh lagi masuk wilayah sospol. Pilar tinggal 1, umat Islam. Nah, umat Islam terus diaduk, ya, terus dipreser, terus ditekan, apalagi dengan stigma radikalisme, stigma fundamentalisme,
dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita lihat gerakan adu domba untuk melemahkan umat Islam ini benar-benar terstruktur, sistematis dan masif sekali. Jadi umat Islam terus dibuat gaduh, sesama umat Islam dibenturkan. Karena apa? Satu-satunya penyelamat negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya umat Islam. Sehingga sekarang ini di era politik post-truth, benar-benar umat Islam menjadi target utama untuk dilemahkan dan dihancurkan. Dan itu sudah pernah saya sampaikan, ada 9 strategi, dan itu targetnya 2025. Bukan hanya Indonesia, 2 negara, yaitu Indonesia dan Pakistan. Mereka sudah mengatur rapi sekali 9 strategi yang dulu pada saat kuliah subuh sudah pernah saya sampaikan. Nah, inilah realitas empiris yang kita lihat saat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kembali kepada hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an, masa nubuwah kenabian. Akhirnya Allah cabut jika Allah menghendakinya. Thumma takunu khilafatun ala minhajin nubuwah fayakunu masyaallah an takuna thumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang kedua, yaitu masa Khulafa Rasyidin. Dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahkan pakar sejarah dunia Islam yaitu Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi menulis masa Khulafa Rasyidin mulai dari masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu an, dilanjutkan Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Itu kurang lebih sekitar 30 tahun. Dan itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat jika Allah menghendakinya. Tsumma takunu mulkan adhan fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha. Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang ketiga, yaitu mulkan adhan, raja-raja yang menggigit. Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi, pakar sejarah dunia Islam, menulis, yaitu mulai dari Daulah Muawiyah, dilanjutkan Daulah Abbasiyah, yang itu ada di Baghdad, Irak. Kemudian dilanjutkan puncaknya Daulah Utsmaniyah, yang puncak Al-Hadrah Islamiyah ada di Andalusia, di mana umat Islam membangun Al-Hadrah Islamiyah, peradaban Islam di Andalusia itu kurang lebih sekitar 800 tahun. Sehingga dunia Islam menjadi barometer peradaban dunia. Sementara Eropa pada masa itu tahun 1600 Miladiah, Eropa benar-benar kondisinya terbelakang, gelap dan miskin. Dunia Islam, Masya Allah, menjadi pusat barometer peradaban dunia. Bahkan sains dan teknologi, Masya Allah, itu puncak-puncaknya ada di Andalusia. Tapi apa yang terjadi? Sebagaimana Allah ingatkan, Rasulullah mengabarkan, "Tsumma takunu mulkan jabriyah, fayakunu masyaallah an takuna tsumma yarfa'uha idza sya'a yarfa'ha." Kemudian Allah munculkan periodisasi sejarah yang keempat, yaitu mulkan jabriyah. Mulkan jabriyah, di mana seluruh dunia dipenuhi dengan penguasa yang zalim, penguasa yang memaksakan kehendak bagi rakyatnya, penguasa yang menyengsarakan rakyatnya. Ini periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini. Ini yang dikabarkan oleh Rasulullah secara rinci sekali, tidak ada yang tertinggal. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, Allah mengabarkan pada periodisasi sejarah yang keempat di mana kita hidup sekarang ini, yaitu sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin yang pernah memimpin dunia hampir 1353 tahun, kemudian Allah ganti, yaitu golongan kafir
sampai hari ini. Sehingga implikasinya golongan mukmin sekarang ini tidak lagi sebagai subjek, tapi sebagai objek. Ini sunnatut tadawul, pergantian kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir. Allah tegaskan dalam surah Al-Imran ayat 140. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladziina aamanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz dzalimin. Dan masa kejayaan dan kehancuran, masa kemenangan dan kekalahan, Allah pergilirkan di tengah-tengah manusia ini, supaya dari situ bisa diambil ibrah, pelajaran. Waliya'lamallahu alladziina amanu, dan Allah ingin menunjukkan bukti kebenaran ini kepada hamba-hambanya yang amanu, yang muwahhid, yang mentauhidkan Allah dalam segala aspek kehidupan ini. Wa yattakhidha minkum syuhada, dan Allah ingin menjadikan sebagian mukmin gugur sebagai syuhada atau mati syahid, dan ini sudah kita saksikan bersama, terutama di kawasan-kawasan minoritas muslim. Coba kita lihat, mulai dari yang paling dekat, Filipina. Filipina itu mayoritas muslim, 100% muslim. Ibu kota negaranya itu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah, diberi nama Amanillah. Itu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah. Sekarang jadi Manila. Itu yang memberi nama Ibnu Battuta rahimahullah, Amanillah. Jadi itu kan kalau kita safar itu seringkali kita dapat doa dari saudara kita, fi amanillah, semoga tetap dalam perlindungan Allah. Itu ibu kota negara Filipina, mayoritas muslim. Sekarang tinggal 2%. Dulu 100% muslim. Ini Pak, inilah apa yang diingatkan oleh Allah, implikasinya besar. Ini sunnatut tadawun. Begitu Allah ganti kepemimpinan dunia dari golongan mukmin pada golongan kafir, dan ini yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yattakhidha minkum syuhada, sebagian mukmin Allah matikan dalam keadaan mati syahid. Dan itu yang pernah dialami oleh kaum muslimin yang mayoritas di Filipina. Kenapa itu bisa terjadi? Syekh Profesor Dr. Ali Muhammad As-Salabi mencoba untuk mengkaji apa faktor penyebab hancurnya dunia Islam. Contoh dari beberapa kawasan, salah satu diantaranya Filipina. Yang pertama, pemimpin-pemimpinnya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah pernah mengingatkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilad dillat wa saghara ala man khalafa amri. Dijadikan hina, dijadikan rendah manakala menyelisih perintahku. Bahkan Allah tegaskan, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang menyelisih Allah dan Rasulnya, maka dia sesat dan berada dalam kesesatan yang nyata. Allah dan Rasulnya sudah menegaskan. Di samping itu juga, di samping pemimpin-pemimpin yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, yang kedua, faktor yang kedua, yaitu penyakit hubbud dunya wa karahiyatul maut, yaitu al-wahan. Al-wahan. Apa al-wahan? Rasulullah memberikan jawaban, qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, takut mati, takut resiko perjuangan. Ini sudah menghinggap di tengah-tengah pemimpin kaum muslimin, sehingga akhirnya muncullah implikasinya iftiraq, perpecahan. Jadi perpecahannya itu bukan masalah akidah. Perpecahannya itu karena rebutan kedudukan, kekuasaan.
sehingga muncul ta'assub, saling berbangga-bangga terhadap kelompoknya, golongannya. Akhirnya puncaknya muncullah, yaitu puncak daripada penyakit iftirak, yaitu muwalah bil kuffar. Sebagian kaum muslimin minta bantuan orang kafir untuk menghancurkan saudaranya sendiri sesama muslim. Inilah yang terjadi, sehingga akhirnya pasukan salib memonitoring itu. Inilah kesempatan emas untuk menghancurkan kaum muslimin di Filipina. Akhirnya terjadilah genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina. Terjadilah irtidat, gerakan pemurtatan besar-besaran di Filipina. Sehingga sekarang umat Islam tinggal 2%. Bahkan ketika pada masa presidennya itu, siapa yang wanita itu, Pak? Cory Aquino. Itu Amerika mensupport, membantu menurunkan kurang lebih sekitar 3.000 marinir, pasukan elit marinir Amerika, membantu Filipina untuk melakukan genosid, pemusnahan massal kaum muslimin di Filipina, terutama di kawasan Filipina Selatan. Sehingga umat Islam tinggal 2% sekarang ini di Filipina. Itulah yang terjadi. Kemudian kita bergeser ke mana? Singapura. Singapura itu dulu umat Islam mayoritas 95% Muslim Melayu. Sekarang tinggal 15%. Kenapa itu bisa terjadi? Faktornya sama dengan Filipina, hampir mirip. Apalagi pada saat itu umat Islam mudah sekali terhipnotis oleh casing, tampilan, sehingga akhirnya waktu itu strategi Lee Kuan Yew pakai model sekarang kalau di Indonesia kadrun, pakai tampilan Islam. Lee Kuan Yew akhirnya pakai gamis, pakai kopiah hitam. Nah, akhirnya umat Islam Melayu terhipnotis dengan casingnya ini tadi, padahal dia kafir, kafah, ya kan? Akhirnya apa? Mayoritas umat Islam Melayu di Singapura memilih Lee Kuan Yew. Apa? Kenapa ini bisa terjadi? Dampak daripada buta politik. Ini terjadi di Singapura. Sehingga begitu Lee Kuan Yew dengan tampilan Islami ini tadi menghipnotis umat Islam, akhirnya tahap demi tahap umat Islam dipinggirkan, sehingga sekarang umat Islam di Singapura tersisa 15%. Saya nggak usah teruskan, Mbak, tambah sumpah nanti. Nggak usah saya teruskan, apalagi kalau saya teruskan di Myanmar, ya Allah, nangis kita, Pak. Ya. Thailand Selatan, Myanmar, dahsyat, ya, ngeri kita. Nah sekarang balik saja ke Indonesia, nggak usah saya teruskan ke Myanmar, tambah sumpah nanti. Ya. Saya masuk balik ke Indonesia, saya tanya dengan jujur ini, Pak, apakah faktor-faktor tadi sudah muncul di Indonesia? Sudah, Pak. Ini kejadian nyata ketika Pilgub DKI, yang waktu itu muncul dua tokoh, Ahok dan Anies Baswedan. Ini benar-benar prototipe, ya kan? Benar-benar contoh konkret Indonesia. Bagaimana kualitas umat Islam di Jakarta,
Coba Pak. Di atas kertas Ahok pasti menang. Di atas kertas Ahok pasti menang. Kenapa? Ahok didukung pemerintah, BIN, Badan Intelijen Negara, Mabes Polri, didukung oleh 9 naga, didukung oleh Islam Nusantara, ya kan? Islam Nusantara. Kenapa? Islam Nusantara ini, kelompok Islam Nusantara ini punya fikih Islam Nusantara. Ada 3 hal yang krusial. Yang pertama, boleh memilih pemimpin kafir dan taat, tidak hanya taat tapi taat kepada pemimpin kafir. Itu fikih Islam Nusantara. Siapa boleh memilih Ahok. Sampai akhirnya semua terjemahan Al-Quran diganti seluruh Indonesia, diganti. Surah Al-Ma'idah ayat 51 ini. Tidak lagi sebagai pemimpin tapi sebagai teman setia. Terjemahannya seluruh Indonesia dirubah supaya masyarakat awam benar-benar membolehkan memilih pemimpin kafir. Luar biasa dahsyat ini. Ini Jakarta, Islam Nusantara. Kemudian ditopang lagi oleh PKC, Partai Komunis Cina. Sehingga di atas kertas Ahok menang. Tapi Masya Allah Pak, di Jakarta masih ada umat Islam yang komitmen kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qadarullah, umat Islam yang minoritas ini di Jakarta punya keyakinan wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Kemenangan itu datangnya dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kewajiban kami kata Allah memenangkan golongan mukmin. Ini sampai bapak-bapak ibu yang dimuliakan Allah. Hal-hal yang tidak sesuai rasio Allah munculkan. Itu tanda kekuasaan Allah. Contoh 9 naga yang dipimpin oleh James Riyadi, yang Lipo Group, ya kan? James Riyadi, koordinator 9 naga, merekrut seorang kiai, orator, ya kan? Diadakan tablik akbar. Sudah ada agreement, bahkan min amplopi bin pulusnya tebal sekali, ya kan? Sudah disiapkan. Tapi kiai ini diberi syarat. Pak Kiai harus pada saat nanti orasi tablik akbar yang akan dihadiri oleh puluhan ribu kaum muslimin Jakarta, Pak Kiai harus mengeluarkan fatwa bolehnya memilih pemimpin kafir. Akhirnya kegiatan itu diadakan, ribuan kaum muslimin datang. Akhirnya Pak Kiai ini tadi dengan semangat orasi, sampai puncaknya Pak Kiai nanti memberikan statement, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan memilih pemimpin kafir. Langsung Pak Kiai ditarik dari atas mimbar, langsung panitia mensidang. Kenapa Pak Kiai berubah komitmen? Loh, kenapa? Loh, Pak Kiainya bingung. Apa yang saya sampaikan? Kenapa Pak Kiai tadi ketika orasi tidak sesuai dengan perjanjian awal? Loh, apa yang saya sampaikan? Loh, Pak Kiai kok ngomong Allah mengharamkan pemimpin kafir? Masa? Loh, Pak Kiai bertanya-tanya. Nah, pertanyaan kita, siapa yang merubah ucapannya itu? Siapa Pak? Allahu Akbar. Itu hal yang tidak rasional, tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Allah merubah ucapannya sehingga gagallah rencana besar yang dimotori oleh 9 naga di Jakarta itu. Dan yang paling aneh lagi Pak, preman itu bapak ibu kalau sudah
perutnya sudah artinya sudah penuh gitu, itu kan sudah selesai, ya kan? Itu kan preman. Nah ini aneh di Jakarta ini, Pak. Ini preman-preman ini mendatangi pemukiman elit Cina dan langsung memberikan teguran keras. Kalau kalian besok keluar masuk ke TPS pembinaan, tempat-tempat pembinaan itu, kami akan bakar rumah kalian semuanya. Wah, akhirnya langsung pada saat hari H itu. Jadi ternyata ini hal-hal yang tidak masuk akal. Nah, siapa yang menggerakkan preman-preman itu tadi, ya kan? Akhirnya makar Allah lebih dahsyat. Walaupun di atas kertas Ahok menang, tapi ternyata Allah tunjukkan kekuasaannya. Yang menang justru Pak Anies Baswedan, walaupun kemenangannya tipis sekali, Pak. Inilah yang terjadi di Indonesia, contoh DKI Jakarta. Jadi ternyata kualitas umat Islam ini benar-benar, ya Allah, miris kita, Pak.